Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan Perang Bali. Sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama itu ada Dewa, kedua Diva, lalu yang ketiga ada Nala. Nah, selanjutnya ini merupakan materi yang akan kelompok kami jelaskan, yaitu tentang periodisasi sejarah Indonesia, khususnya Perang Bali. Yaitu dimulai dari kedatangan Belanda pada 1841, lalu Perang Bali pertama yang terjadi pada 1846, selanjutnya Perang Bali kedua yang terjadi pada tahun 1848 sampai 1849, lalu ada Perang Bali ketiga yang terjadi pada tahun 1849 sampai 1850, dan yang terakhir kami akan menjelaskan hasil perang dari Perang Bali. Selanjutnya ada kronologi. Nah, awalnya tuh Belanda datang ke Bali secara baik-baik. Namun secara waktu ke waktu terjadi beberapa kesalahpahaman. Nah, Belanda tuh mengajukan perjanjian kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk menghapus hak tawon karang. Hak tawon karang sendiri merupakan tradisi atau budaya Bali. Jika terdapat kapal-kapal yang terdampar di pesisir Pulau Bali, maka akan diambil barang beserta isinya oleh kerajaan setempat. Nah, kerajaan-kerajaan Bali itu menolak secara mentah-mentah perjanjian tersebut karena itu menguntungkan bagi mereka. Namun, Belanda itu terus memaksa kerajaan-kerajaan Bali lah untuk menghapus hak tawon karang itu karena itu merugikan mereka ya. Selanjutnya itu latar belakang. Bali merupakan pulau yang kaya akan budaya dan sejarah kerajaan-kerajaan Hindu sejak abad ke-8. Sejak abad ke-8 itu Bali dikenal memiliki pemerintahan mandiri dengan pengaruh agama Hindu dan Buddha. Kerajaan Bali berperan penting dalam perkembangan budaya dan agama Hindu-Buddha di Nusantara. Hubungan erat dengan kerajaan besar di Jawa seperti Majapahit mempengaruhi dinamika politik di Bali. Oke, selanjutnya ada Perang Bali pertama pada tahun 1846 yang berhubungan dengan kronologi yang telah saya sebutkan. Oke, karena Belanda sudah kesal tuh, perjanjian penghapusan hak tawon karang ditolak terus oleh kerajaan-kerajaan Bali, maka Belanda memutuskan untuk menyerang Bali lah menggunakan 1.700 pasukan yang merupakan gabungan dari Batavia dan Surabaya. Nah, pasukan dari Surabaya itu dari mana sih? Jadi Belanda tuh sebelum menyerang Bali ini dia sudah menginvasi Pulau Jawa dan menaklukkan Surabaya. Nah, jadi prajurit yang Surabaya yang sudah nganggur itu dikirim ke Bali untuk menyerang kerajaan-kerajaan Bali. Nah, pemimpin dari pasukan itu adalah Van den Bosch. Perang tersebut berlangsung selama 2 hari yang mengakibatkan kekalahan telak bagi pihak Bali karena prajurit yang lebih banyak dan persenjataan yang lebih modern. Nah, terus Bali itu terpaksa untuk menandatangani surat perjanjian damai pada tanggal 2 Juli 1846. Namun, Bali menandatangani perjanjian damai tersebut merupakan siasat untuk mengumpulkan kekuatan dan menyerang Belanda di Perang Bali selanjutnya. Nah, selanjutnya masuk ke Perang Bali yang kedua yang terjadi pada tahun 1848 sampai 1849. Nah, di tahun 1848 terjadi peperangan antara Belanda dan Bali, yaitu Belanda berusaha menentang hak tawon karang yang dimiliki oleh Raja-Raja Bali. Hak tawon karang itu apa? Hak tawon karang itu merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh Raja-Raja Bali. Hak istimewa ini yaitu ketika ada kapal asing yang masuk ke dalam wilayah mereka itu berhak menguasai bahkan membunuh orang yang ada di kapal tersebut ketika masuk ke dalam wilayah mereka. Nah, pada tahun 1848 Belanda dan Bali itu memiliki pasukannya masing-masing. Pasukan Belanda terdiri dari 2.400 prajurit, sedangkan Bali terdiri dari 16.000 prajurit. Walaupun demikian, Belanda pada saat itu mempunyai persenjataan yang cukup canggih, walaupun hanya memiliki 2.400 prajurit. Namun, sayangnya pada tahun 1848 itu Belanda mengalami kekalahan dan menyebabkan kerugian yang besar sehingga dipaksa untuk mundur pada tahun 1848 tersebut. Lalu masuk pada tahun 1849. Pada tahun 1849 mereka kembali menyerang Bali dengan membawa 5.000 prajurit. Pada saat itu, sayangnya Bali ini mengalami kekalahan dan Belanda berhasil menaklukkan benteng Jagaraga dan menjadikan Bali berada di bawah kendali Belanda pada saat itu.
Meskipun Belanda datang dengan persenjataan yang cukup canggih pada saat itu, tetapi rakyat Bali ini tidak menyerah. Mereka itu berjuang dengan keras dan keberanian dengan gigih untuk mempertahankan tanah mereka pada saat itu. Selanjutnya masuk ke dalam perang yang ketiga. Selanjutnya ada perang ketiga di Bali. Pada tahun 1849 merupakan bagian upaya Belanda untuk memperluas kekuasaannya di Bali. Setelah dua perang sebelumnya, pada tahun 1846 dan 1848, gagal sepenuhnya menundukkan kerajaan-kerajaan di sana. Konflik ini dipicu oleh ketegangan terkait hukum tawan karang dan keinginan Belanda untuk mengendalikan wilayah di Bali. Perang ini berpusat di Kerajaan Buleleng dan Karangsamen dengan perlawanan terkenal berupa Puputan Jagaraga, di mana raja dan bangsawan Bali memilih bertempur hingga mati daripada menyerah. Meskipun Belanda akhirnya berhasil menundukkan sebagian besar Bali, perang ini melambangkan pahlawan keras rakyat Bali terhadap penjajah. Akhir dari perang Bali ditandai dengan kekalahan kerajaan-kerajaan Bali dalam serangkaian pertempuran melawan Belanda. Meskipun mereka melakukan perlawanan sengit pada Perang Bali III tahun 1849, Puputan Jagaraga menjadi puncak perlawanan heroik di mana raja bangsawan dan rakyat Bali berjuang hingga titik darah penghabisan daripada menyerah kepada Belanda. Setelah jatuhnya Buleleng dan Karangsemen, Belanda semakin memperkuat cengkramannya di Bali. Tetapi beberapa wilayah tetap melakukan perlawanan kecil hingga awal abad ke-20. Akhir dari perlawanan Bali yang terkenal terjadi pada tahun 1906 dan 1908 dengan Puputan Badung dan Puputan Klungkung, di mana para raja dan bangsawan Bali memilih mati dalam perang besar daripada menyerahkan diri kepada penjajah. Setelah peristiwa ini, Bali sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Belanda, mengakhiri kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal dan memulai periode kolonial di pulau tersebut. Namun, semangat dan nilai perlawanan yang ditunjukkan dalam Puputan tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas budaya Bali. Lalu selanjutnya ada dampak perang Bali. Yang pertama itu adanya kerugian nyawa. Dari pihak Belanda dan Bali sendiri itu mengalami banyak kerugian nyawa yang signifikan akibat perang yang terjadi pada saat itu. Lalu yang kedua, dampak psikologis. Pastinya orang-orang yang terlibat dalam perang tersebut memiliki atau mengalami dampak psikologis yang cukup hebat, karena pada saat itu terjadinya perang yang cukup hebat antara Belanda dan Bali. Lalu yang ketiga, adanya kerusakan infrastruktur. Pastinya pada saat perang tersebut selesai, pasti banyak kerusakan infrastruktur yang terjadi. Apalagi perang tersebut merupakan perang yang cukup besar pada saat itu. Lalu yang terakhir itu adanya penguatan identitas dan semangat kebangsaan. Nah, kita bisa melihat pada poin yang keempat ini, kita bisa lihat masyarakat Bali itu memiliki semangat kebangsaan yang sangat tinggi untuk mempertahankan daerah mereka. Namun dengan adanya perang tersebut, mungkin telah meningkat rasa solidaritas dan nasional antara masyarakat Bali dengan negara yang lain. Selanjutnya, warisan. Selanjutnya adalah warisan dan peninggalan sejarah dari Perang Bali yang mencakup simbiolisme Puputan, yaitu perlawanan hingga titik darah penghabisan seperti yang terjadi dalam Puputan Jagaraga pada Perang Bali ketiga, yang menjadi lambang keberanian rakyat Bali melawan penjajah. Selain itu, peninggalan fisik juga seperti Benteng Jagaraga di Buleleng, Monumen Puputan Badung di Denpasar, Monumen Puputan Magarana di Tambanan, serta Puri Agung Buleleng sebagai pusat perlawanan. Mengingat akan perjuangan tersebut, perang ini juga meninggalkan jejak pengaruh kolonial Belanda di Bali yang mengubah struktur politik dan sosial pulau tersebut, serta memperkuat kendali Belanda di Nusantara. Oke, mungkin cukup segitu saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih.